Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Saking banyak nikmat yang telah Ia berikan kepada kita sampai-sampai kita tidak mampu untuk menghitung nikmat yang telah Ia berikan tersebut. Nikmat yang telah Ia berikan bukan beribu-ribu, bukan berjuta-juta, dan bahkan bukan bermiliar-miliaran nikmat yang Ia berikan, melainkan nikmat yang Ia berikan tersebut ialah bernilai tak hingga. Mengapa? Karena saking banyak nikmat yang Ia berikan sampai-sampai kita para hamba-hambanya tidak mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang artinya, jika sekiranya engkau ingin menghitung nikmatku, kata Allah, maka engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Masya Allah, saking banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Mengapa? Karena jika kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Ia berikan, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat tersebut lagi kepada kita. Akan menambahkan nikmatnya semakin banyak lagi kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, jika sekiranya engkau bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Namun jika kamu kufur atas nikmatku, kata Allah, inna 'adzabi lasyadid. Sungguh azabku sangatlah pedih. Subhanallah, walaupun Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, masih saja banyak dari kita, dari hamba-hambanya yang belum bersyukur atas segala nikmat yang telah Dia berikan tersebut. Atas segala nikmat, sebanyak nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Sebagaimana firman-Nya kembali di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Subhanallah. Maka dari itu, marilah kita sebagai hamba yang soleh, hamba yang memiliki iman kepadanya, bersyukur atas segala nikmat yang Dia berikan. Karena janjinya yang telah Ia sebutkan dalam Al-Quran, dalam kalamnya, bahwa ketika kita bersyukur atas nikmatnya, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Hadirin sekalian, sekarang kita telah memasuki yang namanya bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ialah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat diberkahi olehnya. Mengapa? Dikarenakan bulan suci Ramadan ini memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat istimewa bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu keutamaan yang dimiliki oleh bulan suci Ramadan ini ialah Ia mempunyai malam yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Malam apakah itu? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini ialah malam yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yang sangat diberkahi olehnya. Mengapa? Karena malam Lailatul Qadar ini memiliki keutamaan-keutamaan yang tak dimiliki oleh malam-malam lain. Dan adapun keutamaan-keutamaan tersebut ialah, yang pertama, malam Lailatul Qadar ini ialah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang jika kita hitung dalam kurun waktu tahun, hampir menyamai seperti 83 tahun namanya. Subhanallah, sungguh mulia sekali malam Lailatul Qadar ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan, jika kita beribadah pada suatu malam, kita beribadah, melakukan amal-amal soleh, dan amal-amal soleh tersebut dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti 1 bulan lamanya. Subhanallah, sangat mulia malam Lailatul Qadar. Itulah alasan pertama mengapa malam Lailatul Qadar ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, malam Lailatul Qadar ini adalah malam diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan di dalamnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Subhanallah, pantaslah begitu mulia malam Lailatul Qadar ini, karena malam ini ialah malam yang diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quranul Karim. Malam yang bertepatannya terjadinya proses nuzulul Quran. Pantaslah malam Lailatul Qadar ini menjadi malam yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah alasan kedua mengapa malam Lailatul Qadar ini sangat dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penuh dengan rahmatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama fi lailatul qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Yang artinya, barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan iman dan ketabahan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosanya yang telah berlalu. Dari hadis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa malam Lailatul Qadar ini, ketika kita beribadah pada malam itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus segala dosa-dosa yang telah kita perbuat, atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan selama kita hidup, yang dimana dosa-dosa tersebut dihapus bersih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, sangat mulia malam Lailatul Qadar ini karena penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah alasan ketiga mengapa malam Lailatul Qadar ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, malam Lailatul Qadar ini ialah malam yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan para malaikat-malaikat dan ruh-ruhnya turun ke bumi untuk mengatur segala urusan-urusan yang terdapat di bumi, sehingga sejahterahlah malam ini hingga terbitnya fajar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, pada malam ini para malaikat-malaikat dan ruh-ruh turun atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur segala urusan-urusan yang terdapat di bumi, sehingga sejahterahlah malam itu hingga terbitnya fajar. Subhanallah, malam Lailatul Qadar ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan seluruh malaikat-malaikat dan ruh-ruhnya turun kembali ke bumi untuk mengatur segala urusan yang terdapat di bumi, sehingga sejahtera malam Lailatul Qadar tersebut hingga terbitnya fajar. Subhanallah, itulah semua alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakan malam Lailatul Qadar ini, sangat memberkahi malam Lailatul Qadar ini, karena malam Lailatul Qadar memiliki keutamaan-keutamaan yang telah saya sebutkan tadi. Maka dari itu, marilah kita berlomba-lomba untuk mencari malam Lailatul Qadar ini, untuk beribadah di malam Lailatul Qadar ini. Pendapat ulama bahwa malam Lailatul Qadar ini terdapat pada malam 10 terakhir bulan Ramadan dan pada malam-malam yang ganjil. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang turunnya malam Lailatul Qadar yang berbunyi, "At-tamisu Lailatul Qadar fil ashiril awakhiri min Ramadan fil witr." Yang artinya, carilah malam-malam Lailatul Qadar
pada 10 malam terakhir bulan suci Ramadan dan pada malam-malam yang ganjil. Maka dari itu, marilah kita berlomba-lomba untuk mencari malam Lailatul Qadar ini. Karena kan malam Lailatul Qadar ini ialah malam yang sangat mulia, malam yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia dikarenakan keutamaan-keutamaan yang telah saya sebutkan tadi. Itulah keutamaan-keutamaan malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua dipertemukan oleh malam Lailatul Qadar ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari ceramah singkat saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur ila ma qala wa la tanzur ila man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Wallahu musta'an, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.